Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sebuah informasi penting tentunya masih terkait dengan Timnas Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C zona Asia. Ya, baru-baru ini teman-teman ada media asing yang menganggap remeh terkait dengan apakah Timnas Indonesia akan bisa mendapatkan poin saat bertandang ke markasnya Arab Saudi. Kemudian ada salah satu pemain Arab Saudi yang dengan sombongnya karena dia pernah menjebol gawangnya Argentina, dia mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak informasinya berikut ini. ترشيحي لهذه الجائزة ولا شك أن كلنا اليوم أخوان. Mentang-mentang pernah bobol gawang Argentina di Piala Dunia tahun 2022 lalu, striker Arab Saudi Salem Al-Dawsari Sesumbar akan mudah mengalahkan Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 tanggal 5 September mendatang. Dia juga sampai nekat katakan hal mengejutkan ini. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan tersaji pada bulan mendatang yang rencananya juga akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City pada dini hari. Laga ini akan menjadi krusial bagi Indonesia, karena jika bisa memberikan perlawanan bahkan hasil minimal seri, tentu itu akan jadi modal yang sangat berharga untuk menatap laga kedua melawan Australia di Indonesia. Shin Tae-yong sendiri memang berencana baru akan mengumpulkan pemain pada tanggal 1 September mendatang dan melakukan persiapan seperti latihan di tanggal 2 hari berikutnya. Meski dia belum menjawab apa target Indonesia melawan Arab Saudi, namun banyak netizen yang menganggap bahwa Shin Tae-yong pasti akan memberikan hasil maksimal untuk laga itu. Apalagi Shin Tae-yong memang terkenal sebagai pelatih yang punya target berada di luar ekspektasi supporter timnas dan kerap kali memberikan kejutan yang luar biasa. Seperti halnya pada Piala Asia U23 beberapa bulan lalu, yang mana saat itu dirinya diberikan target agar bisa lolos ke 8 besar. Namun dia mengatakan tidak akan membawa ke 8 besar, melainkan sampai babak semifinal. Dan benar saja hal itu memang terjadi dan kejadian. Hal itu membuat para supporter Indonesia dan netizen merasa heran dengan Shin Tae-yong dan optimismenya untuk sebuah target. Udahlah, kita serahkan semua pada STY. Mulai dari pemanggilan pemain dan taktik yang akan dijalankan, kita hanya perlu menikmati permainan timnas dan jangan banyak protes. Kita sudah tahu kalau STY sering berikan kejutan, tulis akun udah lama jomblo 98. Gak usah bahas-bahas soal Elkan yang gak dipanggil, atau Stefano Lillipali. Itu semua hak STY dan jangan banyak intervensi dari luar. Yang jelas dia pasti akan tahu kebutuhan tim dan itu akan jadi tanggung jawabnya jikapun tidak perform. Tulis akun Mahligai 651. STY ini pelatih cerdas. Jadi kadang target yang diberikan selalu melebihi ekspektasi kita. Gue yakin kalau Indonesia bisa berikan kejutan melawan Arab nanti, gak tahu kenapa feeling gue Indonesia bisa menang di sana dengan dramatis, tapi imbang aja sebenarnya udah syukur banget sih. Tulis akun pengamat Tobrut 53. Selain itu, menjelang laga tersebut di bulan mendatang, salah satu striker timnas Arab Saudi Salem Al-Dawsari justru memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan tentang timnas Indonesia. Dirinya menyebut, kalau Indonesia bukan tim yang sulit untuk dikalahkan, karena gap kedua negara ini masih terlalu jauh menurutnya. Dia juga sempat menyinggung tentang dirinya yang sempat membobol gawang Argentina pada pagelaran Piala Dunia 2022 kemarin. Saat itu dirinya berhasil membawa Arab Saudi mempecundangi Argentina di laga perdana babak penyisihan grup dengan skor 2-1. Menurutnya, jika Arab Saudi saat itu yang berstatus sebagai juara dunia saja bisa mereka kalahkan, apalagi dengan Indonesia yang cuma punya posisi rank di 133. Dia juga menyebut, kendati pemain Indonesia banyak bermain di Eropa, namun menurutnya tidak ada satupun pemain familiar dan berstatus pemain top saat ini. Hal itu menurutnya tidak akan membuat Indonesia lebih kuat meskipun sudah diperkuat pemain diaspora dari Eropa. Pertama, mereka baru pertama kali lolos ke round 3 ini selama sejarah pagelaran babak kualifikasi.
Tentu ini akan jadi berat untuk mereka, karena di sini beberapa tim di Asia yang punya pengalaman baik berada di level kualifikasi, ucap Salem Al-Dausari. Mereka punya banyak pemain bermain di Eropa, saya tahu tentang itu. Tapi tidak ada satupun pemain itu yang saya kenal dan familiar sebagai pemain top di sana. Mereka adalah pemain grade biasa, yang saya pikir tidak mendongkrak banyak performa timnas Indonesia, ucapnya lagi. Saya pikir laga melawan mereka kami harus menang. Kalau ditanya tentu itu bukan laga yang sulit untuk kami. Kami punya pengalaman banyak di level Asia bahkan dunia. Jika kalian melihat edisi 2 tahun lalu di Piala Dunia, kami pernah mengalahkan Argentina lewat gol saya. Tentu melawan mereka tidak sesulit itu, ucapnya lagi. Indonesia akan jadi lawan yang mudah, dan saya akan persembahkan kemenangan pertama nanti. Itu akan membuat supporter kami merasa tenang untuk laga selanjutnya, dan berharap kami bisa berhasil kembali lolos ke Piala Dunia, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Gimana nanti kalau Indonesia menang ya? Kira-kira dia bakal ngomong apa ya hehe? Jangan lupa komen di bawah guys. Ya, buat Anda striker dari Arab Saudi, Anda boleh merasa sombong karena Anda pernah membobol gawangnya Argentina pada ajang Piala Dunia tahun 2022. Ya, tapi kami akan memberikan kejutan. Nantikan saja apa yang akan dibuat oleh timnas Indonesia terhadap timnas Arab Saudi. Ya, jangan Anda merasa sombong. Kami datang tanpa beban. Kami datang untuk menang. Optimis Indonesia bisa meraih poin. Ya, oke teman-teman, kita harus tetap dukung ya. Timnas Indonesia mengawali ronde ketiga dengan laga tandang berat ke Arab Saudi. Langkah pasukan merah putih bahkan sudah diremehkan oleh media asing dari Italia. Peluang skuad Garuda mengalahkan pasukan elang hijau dianggap terlalu mustahil. Pasalnya pertahanan timnas Indonesia masih belum bisa diperkuat Martin Paes. Bukan hanya itu, Sintayong juga harus menghadapi strategi rahasia dari Roberto Mancini. Bagaimanakah timnas Indonesia menghadapi kekuatan besar Arab Saudi? Dipandang remeh media asing. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat kontra Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari klasemen ranking FIFA, skuad Garuda kalah telak dari pasukan elang hijau. Pasukan Roberto Mancini masih didaya dengan bertengger di peringkat 56. Sementara timnas Indonesia yang sudah meroket masih tertinggal jauh di peringkat 134. Skuad Green Falcon juga akan kembali diperkuat deretan pemain kunci di Piala Dunia 2022. Mulai dari Salim Al-Dausari, Muhammad Al-Olais, dan Saleh Al-Shehri. Bahkan Al-Dausari dan Al-Olais menjadi pahlawan kemenangan Arab Saudi melawan Argentina. Perbedaan kekuatan ini bikin timnas Indonesia diremehkan oleh banyak media asing. Salah satunya ESPN yang sama sekali nggak mempertimbangkan skuad Garuda sebagai penantang grup C. Media asal Inggris ini lebih berfokus kepada persaingan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan kembali bentrok untuk merebutkan tiket lolos di zona Asia, tulis ESPN. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh media ternama asal Italia, Gazzetta dello Sport. Media ini bahkan menyebut skuad merah putih cuma menjadi pelengkap grup C. Arab Saudi asuhan Roberto Mancini akan menghadapi kesulitan usai satu grup dengan Australia dan Jepang. Indonesia, Tiongkok, dan Bahrain pelengkap grup C, dikutip dari Gazzetta dello Sport. Belum diperkuat Martin Paes. Selain diremehkan, timnas Indonesia juga diprediksi nggak bisa menurunkan skuad terbaik. Alasannya karena Martin Paes dipastikan batal debut melawan Arab Saudi. Kiper 26 tahun ini gagal tampil karena waktu pendaftaran pemain sudah ditutup. AFC punya aturan bahwa setiap pemain harus melakukan registrasi 1 bulan sebelum laga dimulai. Berita ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI.
AFC telah menetapkan aturan bahwa pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama harus dilakukan sebelum tanggal 5 Agustus. Sementara itu, proses pengesahan Martin Paes di FIFA baru selesai pada tanggal 18 Agustus, sehingga ia belum bisa tampil melawan Arab Saudi. Namun, kiper kelahiran Belanda ini akan melakoni debutnya saat melawan Australia. Nama Paes telah didaftarkan kepada pihak AFC untuk pertandingan tanggal 10 September nanti. Kehilangan Paes bakal membuat Arab Saudi semakin jumawa saat melawan timnas Indonesia. Pasalnya debut pemain 26 tahun ini sudah sangat dinantikan oleh fans timnas Indonesia. Ketenangan serta refleks cepat sang kiper disebut lebih meyakinkan daripada Hernando Ari. Di musim lalu, Paes menunjukkan kualitasnya dengan melakukan 101 kali penyelamatan. Bukan hanya itu, sang kiper juga berhasil membukukan 5 kali clean sheet. Meski batal tampil, nama Paes berpotensi tetap akan dibawa skuad Garuda ke Arab Saudi. Keputusan ini diharapkan mampu membuat adaptasi sang pemain berlangsung lebih cepat. Ujian suhu tinggi Arab Saudi. Bukan hanya gagal turun dengan kekuatan penuh, timnas Indonesia juga punya tantangan lainnya. Skuad Garuda berpotensi harus berlaga di bawah cuaca panas yang ekstrim di Arab Saudi. Diketahui suhu pada negara Arab telah memasuki musim panas sejak bulan Juni. Bahkan suhu pada sebagian negara di wilayah Timur Tengah melonjak drastis hingga 51 derajat Celcius. Cuaca panas ini diprediksi akan menyulitkan timnas Indonesia saat bertandang ke Arab Saudi. Pasalnya pemain skuad Garuda nggak berpengalaman tampil di tengah suhu yang ekstrim. Pasukan Merah Putih lebih terbiasa bermain di bawah suhu 26 hingga 36 derajat Celcius. Bahkan kondisi ini juga sangat merugikan bagi para pemain keturunan. Bintang-bintang timnas Indonesia dari Eropa bakal kesulitan bermain di bawah suhu panas yang tinggi. Skuad Garuda sendiri sudah pernah merasakan hal ini saat melawan Irak pada ronde kedua. Saat itu pertandingan kontra skuad Singa Mesopotamia digelar pada sore hari. Sengatan matahari yang cukup terik bikin Tom Hai dan Sain Patinama kewalahan. Setelah masalah cuaca, timnas Indonesia juga harus bersiap bertandang ke Stadion King Abdullah. Markas ini disebut punya rekor buruk untuk negara-negara Asia lainnya. Buktinya pasukan Elang Hijau belum pernah tumbang di Stadion King Abdullah sejak 2014. Skuad asuhan Roberto Mancini sudah mencatat 10 kemenangan dan 2 kali imbang. Mewaspadai sentuhan taktik Roberto Mancini. Sintayong juga bakal menghadapi ujian berat melawan taktik Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini memastikan akan membawa deretan pemain terbaiknya menjamu skuad Garuda. Mancini bahkan sudah gencar belusukan memantau pemain di Liga Arab Saudi. Mancini dan asistennya dipastikan menyaksikan pertandingan dari Liga Arab Saudi yang akan dimulai Kamis depan, guna menentukan nama yang akan dipilih ke timnas, tulis media Al-Qas dari Arab Saudi. Beberapa pemain bintang pasukan Elang Hijau berpotensi diturunkan melawan skuad Garuda. Firas Al-Buraikan akan memimpin lini serang Arab Saudi setelah tampil gacor bersama Al-Ahli. Selain itu, pengalaman Sintayong juga kalah telak dari Mancini yang malang melintang di Eropa. Allenatore asal Italia ini punya segudang prestasi hebat di benua biru. Di level klub, Mancini pernah mengantar Inter Milan dan Manchester City meraih gelar Liga. Sementara di level timnas, pelatih kelahiran Lesi ini sukses besar bersama Italia di Euro 2024. Skuad Azzurri di luar dugaan banyak pihak berhasil keluar sebagai juara turnamen. Meski lebih berprestasi, Mancini disebut tetap mewaspadai potensi mengejutkan skuad Garuda. Pelatih 59 tahun ini sudah memantau permainan skuad Garuda di Piala Asia U23 2024. Mancini terpukau melihat Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Justin Hagner, dan Nathan Joaon. Selain kalah pengalaman, Sintayong juga harus mewaspadai skema taktik Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini diprediksi akan lebih mengandalkan permainan tim ketimbang individu. Mancini membuktikannya bersama Italia yang dihuni kombinasi pemain muda dan veteran. Skuad Azzurri nggak punya satu pemain bintang yang terlalu menonjol. Selain itu, Mancini juga punya taktik rahasia untuk menipu lawan dengan rotasi besar-besaran. Strategi ini pernah dipakai sang pelatih dengan menurunkan 25 dari 26 pemain di Euro 2020. Kebiasaan jenius ini kembali dilestarikan oleh sang pelatih bersama Arab Saudi. Kebijakan saya adalah memainkan pemain yang memang siap bermain. Saya memiliki 26 pemain yang berisi pemain bintang dan muda. Tetapi kita menang sebagai tim bukan karena satu pemain, ucap Mancini.
Sintayong juga harus mewaspadai skema penguasaan bola andalan pelatih asal Italia ini. Mancini sukses menyulap Arab Saudi menjadi tim yang hobi mengontrol pertandingan. Di akhir ronde kedua lalu, pasukan Elang Hijau selalu menguasai bola di atas 56%. Skuad asuhan Mancini bahkan mencatat 84% penguasaan bola saat melawan Pakistan. Dengan strategi mengontrol pertandingan, pertahanan Arab Saudi cuma jebol 3 kali di ronde kedua. Dengan banyaknya ujian melawan Arab Saudi, akankah Sintayong bisa membawa timnas Indonesia mencuri poin? Ya, secara peringkat kita boleh saja kalah dengan Arab Saudi. Arab Saudi peringkatnya 56, kita hampir setengah ya. Kita 134, lebih dari setengah ya. Jadi bagi saya peringkat hanyalah sebuah angka. Rasa optimisme lagi-lagi masih ada dalam diri saya sampai saat ini bahwa timnas Indonesia akan mendulang poin di kandangnya Arab Saudi. Roberto Mancini boleh punya segudang pengalaman di Eropa, tapi jangan lupakan Coach Sintayong juga punya pengalaman pernah mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia ketika itu bersama dengan Korea Selatan. Roberto Mancini boleh mempunyai taktik rahasia, tapi jangan dilupakan Coach Sintayong selalu memberikan kejutan kepada kita semua. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih, salam olahraga untuk kita semua. Sehat selalu ya.